Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Shalom, selamat pagi keluarga CC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di bulan yang baru, di bulan Mei, semangat baru, berkat baru, dan pengurapan baru daripada Tuhan. Saya percaya setiap kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Saya percaya ada hadirat Allah yang semakin kuat, semakin nyata, mengurapi, memberkati kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita ada di tanggal 1 Mei, dan kita ada dalam pembacaan Bible Journey kita di Mazmur 133. Baik, mari kita mau baca ayat ini bersama-sama. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi adalah alangkah baik dan indahnya. Jadi nggak hanya baik, tapi menjadi indah apabila saudara-saudara berdiam bersama. Jadi berdiam bersama. Jadi karena ada banyak orang yang diam tapi nggak bersama, dengan rukun, ya, ditambah lagi diam bersama dengan rukun. Orang bisa diam bersama tapi bisa saja tidak rukun. Ayat 2, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, ya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Mazmur 133 adalah salah satu mazmur dari kelompok mazmur ziarah yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Jadi satu lagu, nyanyian, pujian yang sering dinyanyikan mereka saat mereka berziarah ke Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem, yang datang ke Yerusalem, mereka biasanya menyanyikan nyanyian-nyanyian ini dalam satu perayaan keagamaan, ya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, ya, menggambarkan keindahan dan berkat tadi yang saya katakan dalam ayat ini dari persatuan dan kebersamaan di antara umat Tuhan. Nah, saudara perlu tahu bahwa Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud di tengah-tengah umat Israel, saudara, pada saat dia akhirnya menjadi raja atas seluruh suku Israel. Sebelumnya mereka terpencar-pencar, terkelompok-kelompok, terbagi-bagi. Pada akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel, saudara. Itu mengakhiri semua perpecahan, perselisihan nasional yang dialami oleh bangsa tersebut. Jadi
Ini bisa jadi ini berasal waktu Daud juga dikasih pakai mahkota di Hebron ketika dia jadi seorang raja, dan itu akhirnya menjadi suatu sukacita di hatinya bahwa inilah awal mula Israel menjadi satu kembali setelah mereka terpecah-pecah, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 133 ini, saudara? Mazmur ini dimulai dengan satu seruan ya untuk memperhatikan betapa baik dan menyenangkan indahnya kalau kita hidup rukun bersama, hidup dalam satu kesatuan. Nah, gambaran daripada kesatuan hidup bersama dengan rukun ini digambarkan melalui dua metafora. Yang pertama, minyak yang mengalir ke janggut Harun. Ini bukan minyak biasa, ini minyak yang sangat mahal, saudara. Ini minyak urapan, saudara. Itu melambangkan pengurapan dari Tuhan, melambangkan berkat dari Tuhan. Serta yang kedua, bukan hanya minyak, tapi embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Itu melambangkan kesegaran dan kehidupan. Saya perlu tahu dari gunung Hermon sampai ke gunung Sion, ke bukit Sion, itu dari daerah gunung Hermon ke Yerusalem. Itu kalau naik bus biasanya saya perjalanan 3-4 jam. Wah, itu cukup jauh, saudara, untuk embun dari gunung Hermon sampai ke Yerusalem, ke gunung Sion. Tapi itulah berkat Tuhan waktu kita bisa hidup rukun bersama, saudara. Jadi di sini kita bisa melihat bersama-sama, saudara, bahwa waktu kita hidup rukun bersama itu ada pengurapan Tuhan. Seperti minyak urapan yang dari kepala Harun sampai ke janggut dan ke jubahnya turun. Demikian juga seperti embun dari gunung Hermon. Ada berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Kenapa ada banyak rumah tangga nggak ada kehidupan? Meskipun mereka tinggal bersama, tapi udah nggak ada kehidupan. Nggak ada kasih lagi, nggak ada gairah lagi, nggak ada kebersamaan lagi. Kita bisa ketemu dengan banyak orang, berteman dengan banyak orang, tapi sepertinya hubungan kita hambar, kering, dan udah nggak ada kehidupan lagi. Karena apa? Karena kita tidak sehati. Kita nggak mau hidup rukun bersama. Saudaraku, seringkali menjadi penghalang berkat, menutup pintu berkat, menghalangi berkat Tuhan itu dapat kita nikmati. Bukan karena Tuhan gagal memberkati kita, tapi kita gagal untuk mengampuni dan gagal untuk mengasihi. Kita gagal menerima kelemahan dan kekurangan orang lain, padahal Tuhan menerima kelemahan dan kekurangan kita. Waktu kita gagal mengasihi, kita gagal untuk sehati. Waktu kita gagal sehati, maka kita nggak bisa hidup rukun bersama. Maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk memerintahkan berkat dan kehidupan dalam kehidupan kita, kalau tidak ada kerukunan di dalamnya. Kalau kita nggak rukun, maka tidak ada yang namanya doa sepakat. Padahal dalam doa sepakat, disitulah pintu berkat dibukakan, dan berkatnya dicurahkan. Suami istri nggak bisa doa sepakat kalau nggak bisa hidup rukun bersama. Sebab itu kerukunan adalah jalan di mana kita bisa melihat Tuhan mencurahkan berkatnya dengan luar biasa. Berkat Tuhan selalu tersedia buat kita. Tapi apakah kita siap menerima berkatnya? Itu masalah yang berbeda. Berkat Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Berkat Tuhan tersedia bagi saya dan saudara. Tapi pertanyaan penting adalah apakah kita siap untuk menikmatinya. Kalau sudah siap untuk menikmatinya, maka lepaskanlah pengampunan. Mulailah belajar untuk mengasihi, menerima lemah dan kurangnya orang lain. Sehingga kita bisa mengampuni, menerima mereka, maka kita bisa hidup rukun bersama. Waktu suami dan istri saling mengasihi, memahami lemah dan kurangnya, dan saling mengampuni tiap hari, hidup dalam kerukunan, maka disitulah berkat Tuhan atas pekerjaan saudara, atas bisnis saudara, atas anak-anak saudara. Kemanapun sudah ditempatkan Tuhan, di marketplace, di dunia bisnis, pekerjaan, komunitas, di sekolah, di kampus, di dalam pelayanan, berusahalah untuk hidup berdamai dengan semua orang, rukun dengan semua orang. Saya tahu nggak mudah, karena ada banyak orang yang mungkin menyakiti saudara, yang salah mengerti, dan melukai perasaan saudara. Tapi mari kita mau belajar seperti Yesus, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah, untuk terus mengampuni. Dengan mengampuni, kita bisa hidup bersama dengan rukun. Maka berkat Tuhan dicurahkan bagi hidup saudara. Seperti minyak urapan, seperti embun di gunung Hermon, akan mengalir, dicurahkan dalam hidup saudara. Saya berdoa agar setiap kita, hidup kita, hati kita, sangat terbuka dan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dilimpahi urapannya, dilimpahi embun yang segar di gunung Hermon. Mari kita minta Roh Kudus bantu saya untuk lembutkan hati saya, bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi,
agar saya menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk saya. Amin untuk firman Tuhan. Semoga ini menguatkan kita semua, memberkati kita di bulan yang baru ini. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk 4 bulan penyertaan Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang gak ada habis-habisnya. Ku berdoa di hari pertama, di bulan Mei, bulan yang baru. Berdoa biar ada minyak urapan dari Tuhan yang mengalir. Ada embun dari gunung Hermon yang mengalir di kehidupan kami. Mampukan hati kami, lembutkan hati kami untuk berikan lepaskan pengampunan dan kasih hidup bersama dengan rukun agar kami menikmati berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Diberkati semua kami mendengarkan program ini. Di sepanjang bulan Mei kami nikmati kebaikan, berkat kasih sayang, penyertaan dan cintanya Tuhan yang melimpah di hidup kami. Berkati semua jemaat, semua pendengar daripada YouTube ini. Urapi kami semua, biar kami semakin dekat dan melekat dengan hati Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih buat firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tetap baca Alkitab sampai selesai di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.